capek, terus putus asa, trauma, sakit hati. Pada saat kita fokus ke mencari jodoh, apa yang akan kita rasakan? Nah, banyak yang bilang ke aku mereka capek, terus putus asa, trauma, sakit hati, hilang rasa percaya diri. Dan mereka itu kayak semacam halu gitu ya. Mereka udah gak tahu mana yang mana. Ini hal yang sering dialamin oleh single ya, dalam mencari pasangan hidup, dan itu adalah hal yang sangat normal. Padahal kita harus mengakui ya, bahwa pasangan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kayak kita cari, kita dapat, pokoknya kita berusaha maksimal, kita dapat. Nggak kayak gitu. Jodoh itu misterius. Nggak tahu kapan, nggak tahu di mana, dan yang paling penting, tidak tahu apakah kita ada jodohnya atau enggak. Ini yang perlu digarisbawahi, apakah kita ada jodohnya atau tidak. Karena kalau misalnya kita memang tidak ada pasangannya, kita mau mencari seperti apapun, itu percuma karena memang pasangannya nggak ada. Jadi single sedang mencari pasangan, apa yang harus dilakukan? Apa sih yang harus dilakukan? Yang pasti pertama, menerima kenyataan dengan lapang dada bahwa gak semua orang tuh ada pasangannya, gak semua orang tuh ada soulmate-nya. Dan itu gak ada hubungannya dengan apakah kalian itu secara fisik menarik atau tidak, secara intelektual menarik atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan itu. Karena jodoh itu adalah cocok-cocokan. Ya. Terus yang kedua, kita sadarin bahwa jodoh itu gak bisa direncanakan, gak bisa dikontrol. Oh ya, kalau kalian ikutan acara yang ini nih, sudah disebutkan misalnya ini secara intelektual cocok, secara sifat cocok, secara kayak fashion cocok gitu ya. Cocokin semuanya cocok. Begitu kalian dipertemukan, belum tentu cocok. Karena tadi seperti aku bilang, jodoh itu misteri, gak bisa diatur, gak bisa dikontrol, gak bisa direncanakan. Jadi yang perlu kita lakukan itu bukan terpaku kepada siapa yang akan kita temuin. Oh ini kira-kira boleh, yang ini enggak deh. Aku cewek, nggak mau dong ketemu sama cewek, nggak mau. Ya, ini harus kalian hilangkan. Kalian harus berpikir out of the box gitu loh. Kita ketemu sama cewek emang kenapa? Sesama cewek emang kenapa kenalan? Kenapa? Karena siapa tahu si cewek ini punya koko, punya kakak, punya ayah, punya paman, punya saudara laki-laki, punya tetangga laki-laki, punya teman kantor laki-laki, yang mungkin itu dari dialah kita ketemu jodoh kita. Itulah gunanya kalian memperluas circle. Jadi bukan hanya mau bertemu dengan kandidat yang tepat, tapi kalian kenalan sama orang yang banyak. Terus juga upgrade diri. Upgrade diri ini penting banget ya guys. Sangat penting banget karena itu bisa meningkatkan tingkat kemudahan kalian untuk mencari jodoh. Misalnya, asalnya nih mungkin aku bentuknya kayak begini nih. Oke, nah orang kalau ketemu sama aku mikirnya ini orang gila kali ya. Gitu. Tapi dengan kalau kayak aku kayak rambutnya dibenerin gitu guys ya, kayak begini, mungkin orang mikirnya nggak kelihatan gilanya gitu guys, nggak kelihatan gilanya udah tertutupin dengan kayak model rambut yang udah dirapikan. Walaupun aku nggak bilang ini model rambut yang bagus ya guys ya. Jadi intinya pengaruh gitu loh. Atau misalnya aku datang gitu ya, nggak mandi berhari-hari, udah baunya luar biasa ya, orang sekitar tuh setengah mati, aduh kayak mau nutup hidung, takut aku tersinggung gitu kan ya, tapi nggak nutup hidung, mereka menderita gitu kan ya guys ya. Nah seandainya aku mandi ya guys ya, terus aku pakai wangi-wangian, bisa kebayang nggak orang jadi kayak deket sama aku itu kayak betah gitu, tahu nggak sih ya nggak ya. Jadi intinya kalau ada yang bilang upgrade diri itu nggak penting, yang penting tuh pokoknya menerima diri apa adanya, guys, seriously guys ya. Kalian bener-bener harus ngedengerin aku, harus upgrade diri. Oke. Nah, komunitas single MGE ini bukan biro jodoh, tapi tempat perluasan circle. Dan apapun itu termasuk jodoh bermula dari perluasan circle.